Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sedikit info tentang mesin cetak yang mana kemarin sudah kita bahas masalah unit pemasangan. Sekarang kita bahas masalah unit penintaan. Nah, unit penintaan pada mesin cetak offset itu berfungsi untuk mengubah tinta cetak yang bersifat kaku pada bak tinta menjadi lebih rendah kekentalannya dan meningkatkan daya alir ke roll tinta atau sering dikatakan dengan viskositas. Nah, jenis roll tinta itu dikelompokkan. Yang pertama adalah roll tinta dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok roll bak tinta. Di situ terdiri dari bak tintanya, pisau tinta, kemudian roll bak tinta, dan roll jilat tinta. Kemudian dikelompokkan lagi yang kedua, roll distribusi tinta. Nah, yang termasuk di dalam roll distribusi tinta itu adalah roll distribusi atau roll pembagi, kemudian roll pemindah, kemudian juga roll penunggang, dan kelompok yang ketiga adalah roll hantar. Roll hantar ini terdiri dari 3 atau 4 buah roll form, tapi yang sering itu adalah 4 buah. Jadi roll form atau roll acuan atau roll plat yang menempel pada silinder plat, jadi dikatakan dengan roll form. Jadi di dalam penintaan itu ada 3 macam jenis tinta yang dikelompokkan dalam 3 kelompok tadi. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat dari yang merahnya itu adalah bak tintanya, kemudian roll baknya, kemudian roll jilat, kemudian roll distribusi, dan seperti roll-roll yang saya jelaskan tadi dibagi menjadi 3 kelompok utama. Nah, inilah gambar unit penintaan yang ada pada mesin cetak. Baik, kita lanjut. Fungsi daripada roll-roll yang ada. Yang pertama adalah fungsi daripada roll bak tinta. Berfungsi untuk mengatur pemberian tinta secara teratur dan stabil. Kemudian roll jilat bergerak bolak-balik, berfungsi untuk mengambil tinta dari roll bak tinta dan memindahkan ke roll distribusi. Nah, kemudian fungsi daripada roll distribusi itu sendiri selain berputar juga bergerak ke kiri dan ke kanan, berfungsi untuk membagi dan meratakan serta menghaluskan tinta. Kemudian fungsi roll pemberat dan penunggang membantu meratakan tinta. Kemudian fungsi daripada roll penghubung untuk memindahkan tinta dan roll distribusi yang satu dengan yang lain. Kemudian fungsi daripada roll hantar atau roll form atau sering juga dikatakan dengan roll acuan. Nah, itu berfungsi untuk menerima tinta dari roll distribusi dan memberikan tinta itu ke bagian gambar atau image pada plat atau silinder plat. Nah, itu tadi fungsi-fungsi daripada roll dan bak pada unit penintaan. Kemudian baik, kita lanjut. Fungsi daripada roll-roll yang ada. Yang pertama adalah fungsi daripada roll bak tinta. Berfungsi untuk mengatur pemberian tinta secara teratur dan stabil. Kemudian
roll jilat bergerak bolak-balik, berfungsi untuk mengambil tinta dari roll bak tinta dan memindahkan ke roll distribusi. Nah, kemudian fungsi daripada roll distribusi itu sendiri selain berputar juga bergerak ke kiri dan ke kanan, berfungsi untuk membagi dan meratakan serta menghaluskan tinta. Kemudian fungsi roll pemberat dan penunggang, membantu meratakan tinta. Kemudian fungsi daripada roll penghubung untuk memindahkan tinta dan roll distribusi yang satu dengan yang lain. Kemudian fungsi daripada roll hantar atau roll form, atau sering juga dikatakan dengan roll acuan. Nah, itu berfungsi untuk menerima tinta dari roll distribusi dan memberikan tinta itu ke bagian gambar atau image pada plat atau silinder plat. Nah, itu tadi fungsi-fungsi daripada roll dan bak pada unit penintaan. Kemudian kemudian diameter roll tinta pada unit penintaan mempunyai diameter yang berbeda, khususnya untuk roll form. Perbedaan diameter ini untuk mengatasi gambar yang membayang, khususnya pada pencetakan diapositif. Kemudian kondisi roll tinta. Kondisi roll tinta itu merupakan syarat yang baik, khususnya roll karet. Yang pertama adalah permukaan harus redup, tidak mengkilat. Kalau permukaannya redup, itu otomatis pori-porinya itu terbuka. Jadi dia tidak tertutup oleh tinta, karena kalau tertutup oleh tinta permukaannya akan kelihatan mengkilat. Nah, itu dia tidak bisa menyerap tinta secara baik. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan bahwa pori-porinya itu terbuka agar tetap peka terhadap tinta. Jadi dia dapat menyimpan tinta. Kemudian juga mempunyai kekenyalan yang stabil atau kekenyalan yang sama antara sebelah kiri, sebelah tengah maupun sebelah kanan. Jadi semuanya itu harus sama, kekenyalannya stabil. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kekenyalan pun ada, yaitu dial indikator. Itu harus selalu dicek agar kekenyalannya tetap rata dan stabil. Kemudian diameter daripada roll itu pun harus seimbang, harus rata. Kalau misalkan salah satu bagiannya sudah aus, otomatis penyampaiannya atau pendistribusian tintanya tidak maksimal atau tidak bagus, sehingga di hasil cetakannya nanti gambarnya juga akan belang karena tidak menerima tinta. Kemudian juga yang harus diperhatikan, dia mempunyai poros yang lurus, jadi tidak boleh bengkok. Karena kalau bengkok itu udah pasti akan bersinggungannya kan berbeda. Yang kena bengkokan menonjol itu akan lebih banyak menyampaikan tinta. Kemudian yang tidak menonjol akan berkurang, sehingga hasilnya pun juga akan belang. Kemudian jumlah roll tinta itu juga menentukan. Dengan jumlah roll yang banyak, maka waktu pemindahan tinta dari bak tinta sampai ke permukaan plat itu menghasilkan kehalusan dan kerataan tinta. Kemudian juga menghasilkan kestabilan
dan ketebalan tinta pada hasil cetakan. Nah, itu tadi fungsi daripada unit-unit penintaan yang menentukan hasil cetakan setelah proses pencetakan berlangsung. Baik, saya kira hari ini cukup di sini. Nanti lain waktu kita sambung dengan materi yang lain, khususnya unit pencetakan, karena nanti itu terdiri dari silinder pokok yang utama, yaitu ada 3 silinder pokok: silinder plat, silinder kain karet, dan silinder tekan. Oke, itu nanti akan kita bahas di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.